kelompok 2, kami akan mempresentasikan mengenai kritik dan esai sastra dengan kelompok kami Anastasia Andita, Gabriel Paris, Diana Rista, Jose David Gultom, Jeremy Vincent, Mauriel, dan Miguel. Selamat menyaksikan. Pengertian dan ciri-ciri kritik esai. Esai adalah suatu kupasan atau opini penulis tentang subjek yang sedang dinilainya. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa esai itu bersifat subjektif. Dan perlu kita perhatikan lagi, dalam penulisan esai itu penulis wajib menyampaikan pendapatnya, didasarkan oleh fakta-fakta yang tersaji di lapangan, sehingga pembaca dapat mempercayai bahwa hasil esai yang dia buat bukan sekedar karangan atau imajinasi dari si penulis. Kritik adalah penilaian yang dikemukakan, baik dalam bentuk tulisan atau lisan, sebagai bentuk tanggapan terhadap suatu hasil karya sastra. Kritik dapat berupa apresiasi dan koreksi dari karya sastra yang ditulis. Kritik yang baik adalah kritik yang bersifat membangun dan menggunakan bahasa yang baik. Ciri-ciri esai. Yang pertama, merupakan hasil dari pengembangan pandangan pribadi dari si penulis. Yang kedua, ditulis secara singkat, padat, dan jelas sesuai dengan topik, agar dapat mudah dipahami oleh pembaca. Yang ketiga, membantu pembaca dalam memahami suatu karya sastra. Yang keempat, menggunakan gaya bahasa pribadi sesuai karakter penulis. Selanjutnya ada ciri-ciri kritik. Ada 3. Yang pertama, bersifat objektif. Yang kedua, memiliki tujuan untuk membangun karya yang dikritik. Yang ketiga, menjadi tolak ukur bagi penulis untuk meningkatkan kualitas karyanya. Kawan-kawan semuanya, saya di sini Mauriel Fabiana Marunda, absen 23 dari 12 IPS 2, kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang kritik. Pertama-tama saya jelaskan dulu terlebih dahulu tentang apa artinya kritik. Kritik adalah proses analisis dan evaluasi terhadap sesuatu dengan tujuan untuk menghidupkan, meningkatkan pemahaman, memperluas apresiasi, atau membantu memperbaiki pekerjaan. Seperti itu. Kaum kritikus itu banyak, jumlahnya di berbagai bidang, termasuk kritikus seni, musik, film, teater, sandiwara, rumah makan, dan penerbitan ilmiah. Nah, di sini saya ingin menjelaskan tentang kritik sastra. Kritik sastra itu adalah salah satu cabang ilmu sastra untuk menghakimi suatu karya sastra. Selain menghakimi itu karya sastra, kritik sastra juga memiliki fungsi untuk mengkaji dan menafsirkan karya sastra secara lebih luas. Kritik sastra ini biasanya dihasilkan oleh kritikus sastra. Sekian dari saya, dari Mauriel Fabiana Marunda. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Selanjutnya adalah jenis kritik dan esai. Jenis kritik dan esai sendiri terbagi menjadi 13. Jenis kritik terbagi menjadi 7 dan jenis esai terbagi menjadi 6. Yang pertama adalah kritik sastra intrinsik, adalah menganalisis karya sastra berdasarkan unsur intrinsiknya sehingga akan terlihat kelemahan dan kelebihannya yang ada dalam karya sastra. Yang kedua adalah karya sastra intrinsik, adalah menganalisis dengan cara menghubungkan karya sastra penulis, pembaca, dan masyarakat. Yang ketiga adalah kritik dedukatif, adalah menganalisis dengan cara berpegang teguh pada ukuran yang dipercayainya dan dipergunakan secara konsekuen. Yang keempat adalah kritik induktif, adalah menganalisis dengan cara melepaskan semua hukum atau aturan yang berlaku. Yang kelima adalah kritik impresionik, adalah menganalisis sebuah karya berdasarkan kesan pribadi secara subjektif terhadap karya sastra. Yang keenam adalah kritik penghakiman, adalah menganalisis dengan cara berpegang teguh pada ukuran atau aturan tertentu untuk menentukan hasil karya sastra baik atau buruk. Yang terakhir atau yang ketujuh adalah kritik teknis, adalah kritik yang dilakukan untuk tujuan tertentu saja. Berikut ini adalah
Jenis-jenis esai. Yang pertama adalah esai deskriptif, adalah esai yang melukiskan subjek atau objek yang dapat menarik perhatian pengarang. Yang kedua adalah esai tajuk, adalah esai yang sering dilihat dalam surat kabar atau suatu majalah. Yang ketiga adalah esai cukilan watak. Esai cukilan watak adalah esai yang memperbolehkan seorang penulis membeberkan beberapa segi kehidupan individual seorang tokoh kepada para pembaca. Yang keempat adalah esai pribadi. Esai pribadi hampir sama dengan esai cukilan watak. Yang membedakannya adalah esai pribadi adalah esai yang merupakan tulisan tentang diri pribadi si penulis sendiri. Yang kelima adalah esai reflektif. Esai reflektif adalah esai yang ditulis secara formal dengan bahasa yang serius. Yang keenam atau yang terakhir adalah esai kritik. Esai kritik sendiri adalah tulisan tentang pemusatan diri penulis terhadap seni, misalnya tarian, patung, atau lukisan atau yang lainnya. Topik selanjutnya yang akan kita bahas adalah kritik dan esai sastra. Yang pertama yang akan kita bahas adalah mengidentifikasi unsur pendukung kritik dan esai. Untuk teks kritik, dia biasanya membutuhkan unsur-unsur pendukung. Nah, unsur-unsur pendukungnya itu ada 3. Yang pertama ada sinopsis. Nah, sinopsis ini biasanya itu adalah rangkuman dari apa yang akan dia bahas. Misalnya ada seseorang yang ingin mengkritik mengenai suatu artikel, maka dia harus merangkum artikel tersebut untuk menjadikan sinopsis agar dia bisa mengkritik artikel tersebut. Yang kedua ada alasan-alasan logis, dan yang ketiga ada teori-teori pendukung. Selanjutnya adalah teks esai. Nah, di teks esai ini kita membutuhkan sebuah fakta yang akan dibahas. Esai sendiri dia lebih cenderung kepada subjektif atau mengenai sudut pandang dari penulisnya. Jadi yang akan dibahas di teks esai ini adalah pandangan dari seorang penulis mengenai suatu fakta. Yang kedua yang akan kita bahas adalah membandingkan kritik dan esai berdasarkan pengetahuan dan sudut pandang penulisnya. Yang pertama yang kita bahas adalah menurut pengetahuannya. Nah, menurut pengetahuannya biasanya objek kajian dari kritik adalah lukisan, musik, novel, atau film. Sedangkan untuk esai biasanya berupa karya, novel, atau film. Sedangkan untuk esai biasanya berupa karya dan fenomena. Yang kedua, kalau misalnya dikritik, dia biasanya dalam satu karya itu ada sinopsisnya, sedangkan buat esai dia nggak ada sinopsisnya. Yang ketiga, biasanya kalau dikritik itu dia datanya bersifat objektif. Nah, kalau di esai itu dia tidak selalu membutuhkan data kalau untuk di esai. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah berdasarkan sudut pandang penulisnya. Nah, kalau dikritik, dia itu penulisannya biasanya objektif. Sedangkan kalau biasanya di esai, dia itu berdasarkan subjektif aja, sesuai apa yang penulis esainya pikirkan. Nah, yang kedua, biasanya kalau dikritik itu dia menggunakan kajian teori. Sedangkan kalau di esai hampir nggak pernah pakai kajian teori. Nah, yang terakhir, kalau dikritik dia itu dibahas secara menyeluruh. Jadi semua aspek itu dibahas. Sedangkan kalau di esai dia biasanya aspek-aspek tertentu aja yang dibahas. Langkah-langkah dalam menyusun kritik sastra dan esai. Yang pertama, kritik sastra. Kritik sastra berasal dari Yunani, krinein atau krites, yang berarti menghakimi. Dalam perkembangannya, kritik sastra ditujukan untuk mengomentari atau menanggapi karya sastra. Tanggapan tersebut dapat dilengkapi dengan kelemahan atau kelebihan. Langkah-langkah menyusun kritik sastra antara lain: yang pertama, memilih karya sastra. Sebelum menulis kritik sastra terlebih dahulu, kita harus menentukan sastra mana yang harus kita bahas, menentukan pengarang, jenis karya sastra, dan menentukan tema dan judul. Yang kedua, melakukan interpretasi. Pada langkah ini, penulis kritik sastra menafsirkan
makna yang ia dapat setelah membaca sebuah karya sastra. Yang ketiga, analisis. Tahap analisis adalah penguraian bagian-bagian atau norma karya sastra. Analisis karya dilakukan dengan menelaah mana yang menjadi kelemahan dan kelebihannya. Esai. Membuat esai membantu kita melatih kemampuan menulis. Esai adalah karangan pemuat pemikiran dan pendapat seorang dengan tertata. Nah, demikian terdapat langkah-langkah untuk menyusun esai. Yang pertama itu menentukan topik. Dalam menentukan topik, kita bisa melihat isu-isu di sekitar, seperti isu yang sedang terjadi, paling sering dibicarakan, terbaru atau yang paling dekat dengan kehidupan pribadi. Kedua adalah riset. Riset adalah tindakan meneliti, menggali, menyelidiki, atau menafsirkan suatu topik pembahasan. Dalam esai, biasanya dilakukan riset pustaka. Berikutnya, membuat kerangka. Membuat kerangka tulisan berguna agar pembahasan tidak melebar. Penulis esai harus fokus pada satu topik tertentu. Kerangka esai sederhana dapat berupa yang pertama itu ada pendahuluan, yang kedua ada tubuh esai, yang ketiga ada kesimpulan. Yang terakhir menulis dan Menyunting esai agar tidak kekeliruan, serta minimalisir kesalahan ketik. Kali ini saya akan menjelaskan sistematika esai dan kritik. Pertama, dalam sistematika ini itu ada pendahuluan. Pendahuluan itu berisi latar belakang informasi yang mengidentifikasikan subjek, bahasa, dan pengantar atau konsep yang akan dinilai oleh si penulis tersebut. Nah, keduanya tubuh esai. Tubuh esai ini menjadikan informasi tentang subjek tersebut, melampirkan dan mendeskripsikan semua yang ada tentang subjek tersebut. Yang ketiga adalah kesimpulan. Kesimpulan menyebutkan kembali semua ide pokok atau ringkasan subjek yang ditulis untuk dijadikan kesimpulan yang dapat dinilai oleh penulis. Selanjutnya ada unsur kebahasaan kritik dan sastra esai. Pertama ada penanda kalimat opini. Penanda kalimat opini ini seperti contohnya, menurut saya, sekitar, kira-kira, alangkah baiknya, akan, jika, seandainya, pasti, dan lain-lain. Kalimat efektif, kalimat yang dibuat mengikuti kaidah kebahasaan EYD. Syarat kalimat efektif itu 1. Kalimat tidak ambigu, 2. Kesejaran bentuk, 3. Logis, 4. Unity, kohesi dan kohersi, 4. Memperhatikan EYD, 5. Tepat struktur fungsinya, 7. Sistematis, 8. Hemat kata. Yang ketiga, kata buku, kalimat yang aturan penulisannya tepat, seperti kalimat yang sesuai dengan KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Videonya sampai sini aja, gengs. Sebelumnya, kami dari kelompok 2 ingin mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada para penonton yang menonton video ini. Apabila di dalam penyampaian kami tadi mungkin ada kesalahan kata atau beberapa pernyataan yang menyinggung para penonton. Semoga materi yang kami berikan dalam presentasi ini, di video ini, dapat menjadi media pembelajaran yang berguna bagi kita semua. Bye!